Vonis Rizik tak sebanding dramanya. Ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Saya sudah memprediksi Rizik akan divonis ringan karena kasus hukumnya hanya soal kerumunan dan swab test, bukan kasus berat. Tapi saya gak menyangka akan sangat jauh lebih ringan dari tuntutan. Dua kasus hukum yang melanda Rizik hanya divonis 8 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah, subsidi 5 bulan penjara. Sederhananya Rizik hanya akan menjalani 8 bulan penjara karena denda 20 itu sudah pasti bisa dia bayarkan. Cukup open donasi tertutup bisa langsung terkumpul 20 juta. Bagi saya ini tidak sebanding dengan drama-drama yang sudah terjadi semasa persidangan. Mulai dari pakai syal Palestina, nangis-nangis, marah-marah ngancam hakim, sampai sholat di ruang sidang. Dramanya banyak banget. Sementara hukumannya cuma 8 bulan. Itu artinya kalau dipotong masa tahanan, Rizik akan bebas sekitar bulan Agustus depan. Cuma 2 bulan lagi. Gila. Denda 20 juta rupiah itu juga tidak sebanding dengan pengamanan semasa persidangan. Tapi ya, mau gimana lagi, memang ini kasus ringan, hanya soal kerumunan dan tes swab. Tapi ada satu kasus lagi yang menurut saya layak untuk ditunggu kelanjutannya, yakni kasus hukum yang dialami oleh Mumun. Kasus TERORISME yang melibatkan anggota ormas terlarang di berbagai daerah itu jelas kasus besar. Ancaman hukumannya pasti lebih dari 5 tahun atau bahkan hukuman mati. Pertanyaannya, apakah Rizik sebagai ketua ormas terlarang terlibat dalam kasus TERORISME yang melibatkan anak buahnya? Jika sampai ada bukti keterlibatan Rizik, maka jelas ancaman hukumannya tidak akan hitungan bulan. Tapi bagaimana kalau tidak terlibat? Itu jelas lebih menarik lagi. Karena itu justru membenarkan bahwa Rizik ini hanya bonekanya Mumun yang tidak tahu apa-apa soal ormas terlarang dan jaringannya, tidak tahu soal logistiknya, hanya bisa orasi dan memimpin demo. Ibaratnya kayak AHY lah, tiba-tiba jadi ketum, tapi di bawah yang mengkoordinasikan itu ada peran SBY. Cuma bedanya AHY juga gak bisa orasi, hahaha. Jadi misal Rizik nantinya tidak terlibat, itu artinya dia akan kembali ke tengah-tengah kita dan mungkin akan melancarkan provokasinya lagi. Mungkin Rizik memang utusan Tuhan untuk mengetes dan menguji kesabaran kita sebagai hamba. Cuma pada intinya, Rizik sudah dinyatakan bersalah dan divonis hukuman. Itu saja sudah cukup untuk membuat Rizik menyandang status sebagai narapidana di 3 presiden berbeda. Konsisten dan istiqomah sekali ya. Maka, kalau nanti 2024 ada pergantian presiden, terbuka kemungkinan Rizik akan masuk penjara lagi. Dari kasus ini mestinya negara ini sadar, pemerintah dan aparat sadar bahwa Rizik itu juga hanya manusia biasa yang sangat lemah. Terbukti ketika ditangkap, ditahan dan dipenjara, tidak ada pergolakan berarti, tidak ada demo, tidak ada kerusuhan, biasa saja. Maka ke depan ini penting untuk dijadikan pelajaran. Misal Rizik macam-macam lagi, bikin ulah lagi, mestinya kita tidak segan-segan menangkapnya lagi. Bukankah tidak susah menangkap Rizik? Tinggal tangkap aja kan? Dan ini juga semakin meyakinkan kita bahwa pembubaran FPI yang semula sempat ragu-ragu bahkan mundur bertahun-tahun, padahal aslinya bersama dengan pembubaran ormas terlarang, itu juga ternyata bukan hal yang luar biasa. Setelah ormas terlarang dibubarkan, ya tidak ada apa-apa. Prediksi gejolak dan demo yang disampaikan oleh beberapa pihak rupanya tidak terbukti di lapangan. Semoga dengan pelajaran yang penting ini Indonesia bisa lebih tegas terhadap kelompok RADIKAL. Semoga Rizik menyusul orang-orang yang sebelumnya sudah pernah ditahan dan setelah keluar jadi lebih hati-hati atau tidak menarik lagi. Jadi mari kita nikmati sampai 2 bulan ke depan atau bulan Agustus. Kita akan istirahat dari drama-drama Rizik. Berharap nanti di bulan Agustus tidak ada drama lanjutan. Tapi misal Rizik nantinya masih tetap seperti biasa, kembali menebar propaganda. Mungkin memang itulah konsekuensi negara yang punya partai dengan ideologi berbasis Ikhwanul Muslimin. Orang-orang seperti Rizik akan selalu dimanfaatkan untuk menarik suara demi sebuah hasil kemenangan di pemilu. Ya samalah seperti penyanyi dangdut yang ada di semua kampanye. Tugasnya memang menarik kerumunan. Bedanya kalau penyanyi dangdut enak dilihat, sementara Rizik ya begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.
Grace pamit, sampai jumpa.